Ya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu lah. Ini adalah kuning telur yang udah dimasak ya teman-teman, dan dikasih minyak makan. Ini supaya tidak lengket. Nah, sebelumnya teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya Mimin selalu semangat untuk bikin konten-konten tentang jualan, tentang usaha. Ini dimana beliau usahanya perharinya bisa menghasilkan omset kurang lebih 2 juta per hari. Itu lain hari Minggu ya. Kalau hari Minggu mah lebih, kata beliau, hampir 3 juta sampai 4 juta rupiah teman-teman. Nah, ini adalah usaha apa teman-teman? Usaha serabi ya. Di sini ada yang unik teman-teman. Ini beliau ini menggunakan loyang ataupun tempahan ini dari baja ya teman-teman. Jadi itu supaya panasnya merata, kata beliau. Dan ini perpaduan dari tepung beras ya. Kalau serabi itu kan dari tepung beras teman-teman. Ini di sini dikasih santan, ada pengolahan khususnya dari rumah, kata sang pemilik. Nah, awal-awalnya beliau buka itu hanya menghabiskan 2 kilogram saja, apalagi waktu kemarin ya teman-teman, waktu musim pandemi ya, atau gimana itu ya kemarin. Itu kemarin ini buka awalnya di tahun 2017. Beliau itu merupakan salah satu karyawan dari ya, ini beliaunya. Beliau itu merupakan salah satu karyawan dari usaha serabi juga teman-teman. Jadi beliau udah memiliki pengalaman kerja, jadi membuka di pinggir jalan seperti ini ya. Jadi beliau itu skill ataupun pengalaman kerjanya memberanikan diri untuk mencoba usaha ini teman-teman. Dimana beliau memulai usaha itu dengan modal dari saudara. Wah, ya apa kalau kita bilang itu IMF, ibu mertua teman-teman. Enggak, dia hanya meminjam dari saudara saja, belum sampai teman-teman. Jadi ini di sini pakai GrabFood ya, dimana dijual online dengan menggunakan GrabFood. Dan di sini ada variasi rasa, ada coklat, ada original, dan juga apa saya lupa teman-teman, sorry ya teman-teman. Nah, ini ada triknya ya teman-teman, gimana caranya. Ini pemberian, kata beliau ini, pemberian dari seres atau coklatnya itu harus setengah matang dulu teman-teman. Nah, supaya bisa lebih klep ataupun lebih berasa, kata beliau. Dan olahan dari tepung beras ini dan juga santan, biasa beliau sudah menyediakannya itu dari rumah. Beliau itu membuatnya itu biasanya kalau tepung beras itu 1 hari sebelum penjualan ya teman-teman. Jadi prosesnya itu 1 hari sebelum penjualan. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah nangka ya teman-teman. Nah, jadi di sini serabinya berisi nangka. Tapi kalau ditanya saya kemarin, yang paling laris ataupun best sellernya itu mayoritas yaitu yang coklat dan original. Kalau ini harganya kan mungkin karena berbeda ya. Satu piece-nya atau satu porsinya itu dijual harga Rp2.000 teman-teman. Dan kalau nangka ini yang seperti ini dijual dengan harga Rp2.500. Nah, jadi kalau 1 hari beliau itu bisa menghabiskan tepung beras ya. Tepung berasnya diolah sendiri teman-teman, dan 1 hari bisa menghabiskan 10 kilo. Nah, lihat teman-teman, itu loyangnya banyak banget ya. Satu loyangnya itu, satu kompornya itu, kata beliau itu kalau hari Minggu sampai 3 kompor, dan satu kompornya itu sampai dengan 18 kali 3 ya, udah hampir 50-an. Nah, 50 lebih ya teman-teman, hampir 60 ya. Nah, ini bekerja terus ya teman-teman untuk penggorengannya. Kasihan juga si abangnya ini yang goreng karena nggak berhenti ya. Namanya juga di sini langsung goreng ya teman-teman. Jadi masih hangat gitu, masih enak.
Ada juga biasa bikin stok tapi tidak banyak. Biasanya itu kenapa beliau itu menggunakan beras asli atau pengolahan asli ataupun berasnya itu, kata beliau itu lebih menghemat dan ada beras tersendiri, dan komposisinya itu seperti biasa, ada santan, tepung beras itu sendiri, dan juga ada pandan supaya wangi ya teman-teman, ada gula, ada garam, dan beliau menggunakan berasnya itu, tepung berasnya itu khusus kata beliau agar menekan harga dan juga supaya rasanya lebih crispy kata beliau. Tapi saya lupa menanyakannya teman-teman, karena beras tipe apa ataupun model apa, atau kan yang premium, atau kan ya kan namanya beras itu beda-beda ya teman-teman, ataupun jenis padinya itu beda-beda. Jadi kata beliau itu dia konsisten menggunakan beras itu, dan di sini kita lihat banyak penghargaan yang diterimanya ya teman-teman. Dan ini cocok untuk buat oleh-oleh, dan ini masih satu cabang. Kata beliau ingin mencoba membuka cabang kedua ya, tapi masih terkendala dengan lokasi, mungkin masih mencari lokasi yang tepat. Seperti ini kan di pinggir jalan ya, tapi menurut saya lokasi yang tepat itu kata beliau itu di tempat para wisata, itu lebih mungkin ataupun bisa untuk mencari sebuah solusi agar untuk tintingan atau buat tangan oleh-oleh ya teman-teman. Jadi kalau untuk harga 2000 itu masih relatif lah. Pertama jual kata beliau ya, saya tanya motivasi untuk pedagang, beliau bilang itu yang terpenting adalah sabar. Ketika masih memulai usaha itu biasanya harus sabar dan juga doa. Kalau ditanya gimana kesan-kesannya dalam usaha, kata beliau itu harus sabar karena setiap usaha itu memiliki pasang surut kata beliau. Nah, mula-mula beliau itu tidak menggunakan kotak seperti ini ya. Nah, mula-mula itu masih original seperti ini, yang baru original ya teman-teman. Gimana teman-teman? Apa teman-teman pernah memakan serabi? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, serabi itu kan banyak jenisnya ya, banyak daerahnya, banyak toppingnya. Intinya menurut saya pribadi, kalau bisa toppingnya kita ubah atau kita inovasi ya agar lebih menarik, dan membuka cabang itu salah satu solusi yang tepat juga menurut saya agar membuat lebih banyak keuntungan. Oke, tadi ya teman-teman yang kita bisa bagikan, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.